tapi bisa menghandling data yang sampai ribuan jutaan data. Jadi powerful, kayak gitu. Contohnya, kalau kalian pernah dengar ini, kalau nanti di poin kedua sih sebenarnya nih, ke data engineering, nanti kedua deh, saya pada dulu. Bisa digunakan di berbagai jenis project, misalkan project berbasis web, project berbasis server, project berbasis data engineering, dan lain-lainnya. Saya nomor satu, nomor dua saya gabung. Kenapa di dalam powerful? Ya, gara-gara salah satunya Python itu bisa dipakai buat data engineering. Python juga bisa dipakai buat proses di dalam suatu database. Misalkan kalian punya sebuah database dengan total 62 juta data, gitu misalkan. Dan kalian harus memproses itu secara berkala, secara real time dalam suatu aplikasi. Nah, itu biasanya bahasa pemrograman yang dipilih itu pasti Python. Kenapa? Python itu punya handling yang lebih baik. Kenapa juga alasannya didukung di poin ketiga. Banyak libraries dan community yang membantu dalam memecahkan suatu masalah. Library di Python itu 100 apa ya, udah 1000 jutaan gitu, banyak banget. Dan bahasa kasarnya itu orang malas pun ngoding Python gampang. Kayak contohnya kalian mau bikin linear programming, konsep sederhana, konsep dari mengodingan linear programming, dapat tugas dari dosen misalkan kayak gitu ya. Ya, daripada saya bikin logika MTK rumus dan kawan-kawannya secara manual scratch, tinggal aja import, cari library untuk membuat linear programming, jadi enter, dapat import apa. Atau enggak mau connect ke suatu database, misalkan MySQL atau Postgre, apa library-nya, enter, tinggal langsung pakai. Gak usah jongkar lompat-lompatan kayak gitu. Atau mau bikin CNN, convolutional neural network, atau mau machine learning, tinggal import library-nya apa pakai Python. Jadi, dan karena Python itu udah populer, kalau memang kita mau nanya ke mas-mas Stack Overflow, bahasa kasarnya, ya banyak community-nya, tinggal browsing aja. Apalagi kalau pakai Python buat data engineering. Misalkan kalian aktif di komunitasnya kaggle.com yang ngurus-ngurusin AI, machine learning, dan deep learning data kayak gitu. Oh, banyak community helping-nya kayak gitu. Terus dan lain-lain. Terus yang terakhir, benar-benar bahasa kasarnya sangat mudah dipelajari dan beginner friendly. Gara-gara di Python itu apa ya, bahasa yang menurut pribadi saya itu manusiawi. Saya bukan mendewakan Python ya, tapi saya hanya bilang bahwa Python itu salah satu bahasa yang sangat human readable dan sangat manusiawi kayak gitu. Ini ada fun fact by the way, sebenarnya bisa diambil positif dan negatifnya bareng ya. Di poin nomor 2 kan saya bilang, ya saya bilang sini, saya bilang dia itu Python itu bisa digunakan untuk berbagai jenis project, dari web, server, data engineering, apapun itu. Dan itu saya nggak bohong. Sampai ada yang bikin artikel, orang saking hebatnya Python tuh kayak kalian mau bikin apapun pakai Python bisa. Gitu. Kalian mau bikin apapun pakai Python bisa, sampai dibilang kayak orang males kayak gitu. Tapi beda ya antara bisa sama efektif. Jadi pada dasarnya Python bisa menggunakan dikerjakan di project manapun, tapi bukan berarti Python is all the solution. Bisa jadi misalkan kalian ngurusin pembuatan API atau penggunaan connection pakai Python bisa, tapi apakah efektif belum tentu. Contohnya pakai Golang. Golang lebih efektif kalau misalkan lebih sederhana, misalkan kayak gitu. Jadi plus minusnya aja kayak gitu. Ini kelebihan-kelebihannya. Saya asumsikan belum ada pertanyaan ya. Ya, itu pengetahuan umum aja kayak gitu. Lanjut, ini pembahasan kita hari ini. Iya, saya nggak di sini mungkin baca dulu kalau mau lihat. Jadi yang pertama kita akan mempelajari konsep pattern interpreter sederhana dulu. Saya nggak bakal bahas teorinya kayak bejibun karena kan itu praktek base, tapi minimal ada pengetahuan lah. Kerja pattern kayak gimana. Lalu kita coba nge-force hello world ya, biasa testing kayak gitu. Terus konsep indentation, ini apa ya, beginner mistake bagi orang-orang yang baru pertama kali nyemplung Python. Makanya terlepas kalian udah pernah belajar atau belum, ataupun belum pernah untuk Python sama sekali, saya taruh ini beginner mistake banget, indentation concept of Python. Ketiga itu kita mempelajari variables, data type, and casting. Ini dasar tapi sering dipakai. Terus nge-input data di Python, yang input manual. Terus operators on Python. Terakhir itu string and string manipulation. Ini konsep ya ibaratnya permainan data, variabel dan data, dan dimanipulasi. Ini topik pembahasan kita hari ini kayak gitu.
mungkin yang udah belajar duluan ya merasa ini beginner banget ya kayak gitu. Tapi lagi-lagi saya buat konsep di sini kita akan belajar benar-benar dari nol kayak gitu. Tenang aja, nanti kita juga belajar masalah apa conditioning, looping, terus apa object, array of object, apa array yang termasuk object, JSON, key and value, dan lain-lain. Apalagi kalau kalian tujuannya pakai Google Colab, nanti belajar NumPy, belajar Pandas, Keras, atau something gitu kayak gitulah. Oke, di sini kita mulai tentang Python interpreter. So, tadi saya udah bilang kalau Python itu bukan saya sih. Python.org menyatakan bahwa Python itu bahasa interpreter. Maksudnya gimana? Nih, saya kasih satu gambar cara kerjanya Python interpreter itu gimana. Jadi, mungkin ada yang sering pikirannya itu pasti begini. Coding, muncul output. Yang penting codingan saya jalan dong di mesin saya. Kayak gitu. Ya, tapi pada dasarnya kalau kita belajar ilmunya itu nggak langsung serta-merta dari suatu source code tulisan tiba-tiba magically langsung jadi suatu line of code kayak gitu, jadi program. Cara kerjanya itu source code yang kita coding dengan bahasa Python itu masuk ke suatu ruang lingkup yang kita sebut sebagai interpreter. Di mana interpreter itu ada 3 fase, yaitu compiling, memproses apa yang kita coding, mengkompilasi, lalu dipecah-pecah menjadi suatu namanya bytecode. Bytecode itu adalah hasil output dari compiler. Compiler itu apa? Hasil pengolahan dari codingan yang kita buat. Nah, dari bytecode ini akan dilakukan suatu virtualisasi atau aktualisasi dari apa yang kita ekspektasikan di codingan. Masuklah ke virtual machine. Nah, untuk mengaktualisasi ini membutuhkan namanya library modus untuk mencocokkan apa yang kita coding dengan apa yang Python punya. Kalau udah, jadilah suatu output kayak gitu. Ya ini sama kayak beberapa bahasa pemrograman ya, kayak Java pun juga kayak gini, JavaScript kayaknya juga ada kayak gini. JavaScript saya kurang tahu, kayaknya saya belum mempelajari konsep jalannya JavaScript, cuman kurang lebih Java sama Python itu gak sama kayak gitu. Oke, kita lanjut. Sekarang kita aksesin Python command line interface. Jadi saya asumsikan kalian sudah install Python di PC kalian masing-masing ya. Walaupun nanti kita pakai Google Colab, tapi saya ajarin juga install juga Python di komputer. Gara-gara Google Colab itu membantu, sangat easy, tapi kalau buat nge-testing juga baik, tapi kalau mau belajar konsep, saya lebih menyarankan Python-nya install sendiri kayak gitu. Nah, kalau udah install Python di PC, di komputer, klik aja Python gitu. Nanti langsung muncul interface-nya. Ini saya ubah kayak gini ya. Kalau kalian pakai Windows, kalian cukup klik Windows command line gitu, atau enggak cari folder kosong gitu, cari folder kosong kayak misalkan kayak gini. Saya punya folder namanya folder Python, terus saya buat master, terus ini buat day1, lalu ada di folder ini, terus kalian kalau di Windows ini kayak klik kayak di atas tuh kayak ada semacam crumble, kalian tinggal cmd kayak gitu. Terus kalau di enter dia langsung muncul terminal atau command prompt Anda. Nah, masalahnya saat ini saya pakainya tuh Manjaro atau Linux. Jadi mungkin agak beda tampilannya, tapi konsepnya sama. Sini saya open terminal, saya full screen di sini. Nah, caranya kita cukup klik. Kalau kalian mau tahu Python versi berapa yang udah terinstall di komputer kalian, kalian cukup klik Python strip 2 version. Nanti langsung muncul, kelihatan nggak sih? Oke, Python versionnya kayak gitu. Yang saya pakai sekarang 3.10, bawaan OS saya kayak gitu. Terus untuk masuk ke terminalnya, cukup klik Python, enter. Nah, ini dia masuk ke namanya Python CLI. Nah, kalau udah kayak gini, ini bahasa kasarnya udah terminal Python. Kalian coding Python apa aja di sini udah otomatis jalan. Karena interpreter berarti per baris itu dibaca. Nah, sekarang kita buat ini. Hello World pertama kita ya, gampang ya kalau Hello World ya, tinggal kalau kalian mau mencetak sesuatu, print. Oke, mencetak sesuatu. Terus kita pakai ya biasa ya, dalam kurung, kutip, Hello World, misalkan gitu. Kalau di Java atau JavaScript bahkan juga nggak pakai sih. Java lah. Itu pakai ini ya, semicolon. Atau kalian kalau pakai Golang, pakai semicolon. Atau mau pakai yang lain sih. Tapi kalau udah Node.js atau kawan-kawan, biasanya udah nggak pakai semicolon lagi seingat saya.
kayak gini. Nah, nanti kecetak hello world kayak gitu. Bisa kalian langsung coding 10 tambah 5 langsung 15. Terus enaknya Python apa lagi? Kalian salah langsung dikasih tahu salahnya apa. Misalkan print, nih saya typoin, bukan print, clean. Saya typoin. Kalau saya enter salah. Nah, sama Python dikasih tahu name error, print is not defined. Apakah maksud kalian print kurang manusiawi apa enggak? Bahasa pemrograman yang lain cuma ngatain pesan error sama line code. Kalau Python selain itu 2 poin itu, dia bahkan ngasih tahu kalau kalian typo mungkin maksudnya ini distribution. Nah, kayak gitu. Ini gambaran Python in generalnya kayak gini. Dan ini cara mengakses Python, ibaratnya melakukan menjalankan Python di terminal kalian. Kalau mau keluar, tinggal klik exit dalam kurung dan selesai. Oke, itu udah keluar. Itu kalau mengakses Python atau menjalankan Python dengan cara pertama. Kalau cara keduanya gimana? Kalian udah punya kode editor ya, saya asumsikan. Udah punya kode editor, ya Sublime, VS Code, PyCharm, Atom, apapun itu. Ya udah dengan ini kalian, kode editor kalian, saya pakai VS Code, kita buka folder baru gitu. Buat di folder itu kerjaan yang kosong itu, kita buat suatu file bebas. Kalian buat new file di sini, tunggu loading, oke, dan namakan apapun ya ada.py kayak atau apapun terserah, mau main.py, index.py, it's up to you, oke gitu ya. Ada conventional naming-nya, contohnya ada yang pakai namanya main.py, ada yang main app.py, ada yang index.py, itu tergantung kalian lagi make apa gitu. Tapi dalam contoh ini saya asal aja bikinnya namanya pattern playground.py gitu. Terus saya jalankan, klik print. Ini terminal saya tiru. Nggak harus. Oke. Klik print, hello world kayak gini. Nah, saya save. Dan cara jalaninnya gimana? Cukup klik Python, terus nama file. .py, jangan lupa. Kalau udah, nah ini sama aja kan, klik hello world. Itu dasar yang kedua, ngejalanin Python. Pertama langsung dari interpreternya, kedua pakai file, which mean yang sering dilakukan orang sampai saat ini. Ketiga pakai online compiler, kayak gitu. Online compiler berarti di internet. Kalau pakai online compiler itu biasanya buat belajar aja atau buat nge-debugging atau mengetesting suatu function. Yang ibaratnya kalau kalian mengetes suatu function dijalanin, tapi bukan di main program, tapi Anda mau pakai online compiler. Or pakai yang kita sebut sebagai Colab atau Google Colab kayak gitu. Nah, ini Google Colab. Jadi buka aja Colab Google gitu kan, nanti langsung muncul. Terus nanti klik New Notebook kayak gitu. Kalau udah klik New Notebook, nah, nanti muncul loading, muncul loading. Oke. Muncul interface lah ibaratnya. Nah, interface yang membuat suatu project. Nah ini namanya block of program, block of code, dan block of code ini dijalanin dengan tombol ini. Contohnya print kayak gini, dan kalian cukup jalanin. Tunggu, masih loading, connecting. Ya Google Colab begini. Ya, connecting, initialization, dan nanti jalan. Nah, connected. Nah, dapat di RAM. Nah, langsung keluar outputnya hello world. Nah, itu pakai Google Colab. Gitu. Kenapa rata-rata orang-orang yang pakai ngoding itu pakai Google Colab? Nah, nanti saya kasih tahu penyebabnya kenapa. Kalau kalian mau contoh sederhananya, misalkan ini saya ada mini project nggak usah waktu itu. Contohnya version N2. Ini contohnya penggunaan Google Colab AI itu pakai konsep sederhananya CNN. Ini saya kasih contoh. Dia pakai convolutional neural network, pakai Google Colab, contohnya bisa begini. Nanti kalian belajar nggak import library, kalian belajar ya yang ekstrak pakai pandas, data kolom, manipulasi array dan kawan-kawan, bikin model
dan lain sebagainya ya, kayak gini ya, nge-training data sampai berapa kali akurasi dan kawan-kawan. Itu kurang lebih kalau penggunaan Google Colab terhadap AI, nanti ending ini bakal ke situ. Oke, ini gambaran aja. Oke, kita lanjut. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke, belum ada ya. Cuma gambaran kasarannya aja kayak gitu. Introduksi aja biar semangat kayak gitu. Oke, kita lanjut. Sekarang konsep paling sederhana yang sering dilakukan oleh beginner mistake of program Python beginner programming apa sih, pokoknya orang yang pertama benar-benar baru pertama kali nyentuh Python biasanya kesalahan di sini, atau orang yang ibaratnya udah pakai beberapa bahasa pemrograman tapi pertama kali nyentuh Python dan nggak familiar sama konsep indentation. Ini saya jelasin. Nah, bisa baca sendiri di sini. Seperti yang kita tahu bahwa beberapa bahasa populer, bahasa pemrograman kayak Node.js, Golang, Golang ya, bacanya bukan Golang. Leng atau Golang apa gitu. Golang atau apapun biasanya itu biasanya pakai namanya curly bracket untuk mendefinisikan suatu block of program, atau ya biasanya kayak gitu ya. Nah, kalau di Python itu atau gini, beberapa bahasa pemrograman seperti Golang dan Node.js itu biasanya pakai indentation atau menjorok ke dalam itu cuma buat mengimprove readability doang. Lalu menggunakan curly bracket untuk mengidentify suatu block of code. Tapi di Python kita nggak ngelakuin itu. Nih saya contohin. Saya nggak bikin bahasa kasar ya, saya bikin suatu function di sini yang ibaratnya nanti saya jelasin function itu cara buat gimana dan kawan-kawannya. Saya buat function misalkan print something atau calculate apa simple calc ya, atau calculation juga calculate kayak gini, return ininya number kayak gini. Nah, belum selesai, saya jelasin nanti. Terus saya buka, sebentar, saya buka ini Replit Node.js. Saya contohin, oke, saya pakai online compiler Replit di sini. Saya ngejalanin ini pakai JavaScript. Saya contohin doang. Kalau kayak kita bikin function di JavaScript masih gini. Calculate number sama dengan x sama dengan 10, y sama dengan 20, return x plus y, oke, gini ya. Kalau kita run ya nggak ada error ya, karena belum saya jalanin juga. Nah, terus saya print apa misalkan result sama dengan calculate 5. Di sini numbernya tambah number, misalkan begitu. Terus kayak gini, kalau saya run, oh ya belum saya print. Console.log, ini contoh doang. Nah, muncul kayak gini, 10, 20, 35, kayak gitu. Kalau misalkan di bahasa contoh lain, saya pakai JavaScript atau .js di sini, saya bikin suatu function yang mengambil parameter number. Di sini saya ada menjorok-joroknya kan nih. Nah, ini mau saya buat kayak begini pun menjoroknya dan apapun ya hasilnya sama kayak gitu. Ya hasilnya sama 35 yang di sini. Dan untuk memisahkan antara ini program main sama function di atas itu pakai bracket kayak gitu. Ini gambarannya. Tapi kalau Python nggak kayak gitu cara kerjanya. Saya buat hal yang sama, x sama dengan 10, y sama dengan 20, dan return x plus y plus number kayak gini. Nah, kalian sadar di sini ada titik 2 dan di sini ada space kosong. Space kosong ini ada maknanya.
Nah, ini namanya indentation. Nah, artinya apa? Ketika kita membuat suatu block of program, bisa pakai if, bisa pakai for atau something, nah ada titik dua di sini. Nah, semua yang menjorok ke dalam di sini nih, ini kan berarti menjorok ke dalam semua ya, itu milik punya atasnya, punya calculate. Ini kalau kalian pakai VS Code, ini kalau kalian arah ini ada tanda ini kan, tanda tanah itu kalau kalian klik, nah jadi begini. Kalau kalian klik lagi, nah itu menandakan apa? Satu blok program ini itu milik calculate. Nah, Python itu penjorok ke dalam itu punya makna. Jadi hati-hati ketika kalian ngoding sesuatu, kalian lihat, ini posisinya nggak enak, kalian tap, itu udah ngaruh. Misalkan kalian begini, terus kalian begini, itu udah ngaruh. Udah maknanya bisa beda kayak gitu. Jadi hati-hati aja kayak gitu. Kalau belum biasa ya, kalau biasa kan terus kita coba jalanin yang di sini. Tadi apa? Result sama dengan calculate 5 print result kayak gitu ya. Kita save, kita jalankan, ya hasilnya 35 kayak gitu. Ini konsep namanya indentation. Memisahkannya dengan menjorok ke dalam, bukan dengan bracket. Kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Saya close dulu Node.js-nya. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Pertanyaan nggak ada Pak. Oke. Cuman ngejelas apa ya? Agak diperlambat gitu Pak ngejelas. Oke, saya lambatin. Ya, sorry ya Pak. Nggak apa-apa. It's far better to say something like that over didiemin doang, takutnya yang lain juga nggak ngerti kayak gitu. Oke, saya mau maaf jika kecepatan, tolong bilang kalau kecepatan. Oke, sederhananya saya kasih gambaran begini, indentation ya, ini rangkuman aja. Kalau di Python, yang namanya menjorok ke dalam atau indentation itu punya makna, yaitu ketika suatu kalian ngoding lalu kalian menjorok ke dalam, artinya codingan yang menjorok ke dalam itu adalah milik atasnya, milik blok program di atasnya. Kalau nggak menjorok ke dalam, masih satu garis, artinya itu masih satu main program yang sama. Kalau di bahasa pemrograman lain, misalkan kita pakai Node.js, mau pakai Golang, atau apapun yang pakai curly bracket, memisahkannya pakai curly bracket. Dan kalau kalian pakai tab di codingan, ya itu nggak ada maknanya, cuma buat mengimprove readability atau membaca program seperti itu. Lebih paham? Lanjut ya. Oke, lanjutnya kita akan belajar variables and data type. Jadi kita akan belajar tentang variabel dan tipe data in general. Nah, caranya itu gimana sih? Kayak gitu ya. Jadi caranya adalah kita cukup tulis nama variabelnya, operatornya, lalu value-nya. Kayak gitu. Kalau di mana ya? Bukan JavaScript. JavaScript itu sama ngikutin. Yang pakai apa sih? Bukan pas ya, si pas ya, atau Java ya, atau apapun itu. Dia itu kan ini ya, kita harus ngasih tipe datanya secara literal. Misalkan in X sama dengan 10, string Y sama dengan hello, something like that. Tapi kalau di Python, kita nggak butuh itu. Python itu dynamic. Jadi kan dibilang kan dynamic semantic, dynamic something, yada-yada. Di Python, kita nggak perlu mendeklarasikan satu data type itu secara eksplisit. Ini bukan implisit, ini eksplisit. Nggak perlu menjelaskannya secara eksplisit. Karena Python itu bisa langsung mendefinisikan tipe data sesuai dengan value yang diberikan secara implisit. Gitu, langsung mereka dia langsung tahu tanpa kita tanpa kita kasih tahu pun mereka langsung tahu, atau mereka langsung tahu. Contoh, saya punya lima variabel dengan deklarasi yang tipe datanya itu beda-beda semua. Yang pertama itu index 10, tipenya integer, string name nama saya di sini, string, terus saya buat float tipe float dengan nama float index sama dengan 9,5. Result itu tipenya boolean, no val itu tipenya non atau null.
Kayak gitu. Jarang, mungkin ada yang bingung, non buat apa gitu. Jarang, kalau buat operasi standar emang nggak dipakai, tapi kalau buat query misalnya kan bisa kepake kayak gitu. Nah, untuk ngecek satu tipe data, kita pakai namanya suatu metode di Python namanya type atau library yang bawaan Python lah ya. Kayak gitu. Tadi library yang pas proses Python interpreter yang tadi saya jelasin. Nah, kita pakai type untuk mengidentifikasi tipe data di Python. Pertanyaannya, buat apa sih kita harus mengetahui tipe data pada dasarnya? Saya nggak bakal nanya Anda, ini cuma pemikiran kita aja. Mengapa kita perlu tahu? Alasannya, karena ketika Python itu sifatnya dynamic, terkadang kita bisa ketipu atau hal-hal ketipu kayak kita nge-input sesuatu, yang kita input angka, tapi ternyata itu string. Kayak gitu. Jadi kita harus tahu tipe data apa yang berlaku dan gimana kita memperlakukannya. Kayak gitu. Ini saya beri contoh. Saya post ya. Saya bikin tadi apa? Indeks sama dengan 10. Terus string name sama dengan workshop, misalkan saya ganti workshop Python symbol. Kayak gitu. Terus kita buat lagi tadi apa, float sama dengan 9,5. Lalu kita buat apa ya tadi, bukan boolean tadi, namanya masih enaknya result misalkan true, terus no value sebenarnya none. Kita save dan kita buat cara mengetahuinya di sini. Misalkan saya bikin komen di sini, misalkan integer print index sama dengan index, terus kita buat lagi gini, bracket type sama dengan type index, lalu kita copy ini. Oke, terus kita selesaiin aja ininya, jadi ini string name, lalu kita ini juga pakai float index, ini pakai result, ini pakai noval. Kalau kita save, kita jalanin, ini error noval, pakai salangannya, sorry, typo. Kita clear, kita jalanin, nambah type, kapital ya, sorry, jadi huruf kecil. Oke, saya clear dulu. Oke, di sini kita bisa lihat, oh ya, ininya indeks semua ya. Ini saya ganti string name juga, biar kelihatan. Ini float number, ini result. Kita jalanin lagi. Oke, indeks itu angkanya 10, data type-nya class integer. String name workshop Python, simple data, type-nya class string. Float index, float, bool, non, ya, cuma membuktikan. Tapi kalau kalian pakai type, kalian langsung tahu nih kelas integer, kelas string, kelas apa. Kenapa ada kelas-kelasnya? Karena Python itu sifatnya objek. Jadi, walaupun tipe data itu diasumsikan sebagai objek. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Ayo, ada pertanyaan? Sorry, float index itu tadi untuk apa ya? Sebagai apa ya? Sorry. Gimana? Float Ini, index. Ini ya. Cuman saya buat variabel namanya, saya zoom in sih, bentar. Bisa nggak sih? Nah, kelihatan ya? Nah,
float index ini saya buat variabel, asal aja namanya bebas. Nah, tapi di sini itu untuk mendapatkan angka float. Float itu ya koma-komaan, desimal, kayak gitu. Ini saya cuma ngasih nama doang. Jadi yang satu itu pakai integer, yang satu pakai float. Saya namain pakai namanya float index. Index itu apa ya? Random name aja. Bebas. Kalian mau nama ini angka juga boleh. Gitu. Jadi ini bukan harus kamu makan kayak gitu. Ini cuma naming saya aja. Nah, di sini contohnya nih, kelihatan. Jadi yang ini 9,5 data type-nya float kayak gitu. Ini bebas. Ada lagi? Maaf, kejawab? Halo? Oke, terjawab. Oke. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Kak mau tanya, Ya, silakan. itu yang deklarasi variabelnya harus dikasih spasi nggak? Kayak dari indeks terus spasi sama dengan spasi 10 gitu atau Kita coba harus aja. atau enggak? Kayak gini ya, misalkan nih. Ya, kayak gini. Ya, kayak gini bukan maksudnya. Iya begitu. Kayak gini. Kita coba ya langsung. Saya clear. Ini biar adil deh. Nggak ada pakai spasi sama sekali deh. Nggak usah pakai spasi sama sekali. Nah, kayak gini ya. Adil, fair, no spaceship, no spasi. Masih jalan ya. Kayak gitu. Kalau satu line code, itu nggak masalah. Tapi kalau udah ada yang mencorok ke dalam, itu biasanya masalah. Gitu. Menjorok dalam itu pakai tab. Nah, ini biasanya udah masalah, biasanya. Oh, jadinya begini. Masa begini? Ya, ini masih bisa. Karena ini masih satu, baterai. Nah, karena ini kenapa masih bisa dijalanin ya? Karena ini masih satu, ibaratnya masih satu blok program yaitu main. Kayak gitu, ini masih main, nggak ada function dan kawan-kawan. Itu kalau kalian udah pakai if, udah pakai loop, udah pakai function, ya udah langsung taruh. Kejawab? Iya, oke Kak, makasih. Sama-sama. Ada lagi? Ada lagi? Oke, saya lanjut ya. In case, oke, lanjut. Ini sama nggak, saya kasih gambaran dikit aja. Kalau kalian mau ngelakuin ini di Google Colab, misalkan kalian browsingnya lagi error. Ini gambaran aja. In case kalian mau ngetes di Google Colab langsung, kita buka yang tadi. Gambaran doang. In case kalian mau pakai Google Colab langsung mau nyoba. Upsi. Kalian pas aja kayak gini, codingan yang tadi. Kalau kalian jalanin, awas masih di sini ya. Bisa lah. So, semua itu ya, sama aja. Karena ini masih satu blok program. Jadi in case kalian bingung bedanya Python coding sini sama coding Colab, kalau coding di sini, kalau coding di file, itu langsung dijalanin per file. Kalau di Google Colab, dijalaninnya per blok program kalian ngodingnya apa. Ini kalau kalian tambah lagi, misalkan, ini jalan tambah code. Nah, di sini, ini ngejalanin lagi cuma di sini. Kayak gitu, bukan jalanin lagi yang di atas, tapi value-nya bisa dipakai. Ntar detailnya di Google Colab, nanti di bagian Google Colab saya kasih tahu. Lanjut ya. Oke, sekarang casting data type. Casting di sini bukan ini ya, artis. Casting artis, bukan itu. Nah, casting data type itu adalah fase kita merubah suatu tipe data ke tipe data yang lain. Sama dengan bahasa pemrograman lain, mungkin yang pernah ngoding sebelumnya punya sering ketemu kasus di mana kalian itu punya suatu tipe data A misalkan, dan kalian itu ingin mengkonvertnya ke suatu tipe data lain, yaitu B. Contoh, kalian nge-input sesuatu, value-nya 10. Nah, kalian melakukan operasi 10 tambah 5, di mana 5-nya itu tipenya integer. Nah, ketika kalian plus, tiba-tiba jadinya
bukan angka, tapi hasil apa misalkan error. Nah, berarti kan 10-nya itu harus di-convert ke integer. Nah, itu contohnya perubahan tipe data. Jadi singkat pada jelasnya, casting adalah suatu cara untuk merubah atau convert suatu tipe data langsung, directly using code. Jadi bukan mengubah value-nya secara manual. Nah, konsep ini kita sebut casting. Casting data type. Kita contohin di sini. Pakai ini aja lah. Pakai contoh yang sama aja. Oke. Tapi yang mana ini indeks saya pakai indeks dulu. Saya hapus ini semua. Deklarasi variabel. Kita tadi tahu kan ini kalau kita jalanin di integer. Ya, indeks namanya indeks kan, data type-nya integer. Saya bikin itu biar rapi gitu. Nanti saya kasih tahu setelah itu Pak. Nanti ini ya, pisah, agak lebih kepisah. Indeks 10 data type-nya integer. Sekarang saya mengubah integer ini menjadi string kayak gitu. Caranya gimana? Gimana ya? Bukan gimana ya, maksudnya saya bingung approach-nya gimana dulu. Misalkan saya buat hal yang sama, nah, tapi di tipe ini saya convert terlebih dahulu menjadi string. Caranya gimana? Klik aja str dalam kurung di sini, indeksnya kita dalam kurungin lagi. Nah, kayak gitu. Dalam kurung bagian, iya bagian. Enggak. Oke. Kalau kita jalanin, nah, tipe datanya berubah dari indeks 10 tipe data indeks ini jadinya string. Caranya pakai str dalam kurung value-nya apa. Ini biar nggak bingung, saya pisahin dulu. Jadi kayak begini. Ini cuma ngasih tahu caranya dengan menggunakan str. Saya buat lagi di sini. Saya buat variabel baru. Nah, isinya adalah function str dalam kurung index to ini. Jadi value angka 10 ini saya passing ke sini, saya passing ke str. Di gambarannya, sebentar, saya kasih gambaran, ya nggak ada ini ya, paint. Bisa pakai paint saya, Google Colab. Zoom ada ini nggak sih? Whiteboard, kurang tahu saya. Jadi angka 10 ini saya lempar ke sini, dan di sini tipenya integer, dan pas saya lempar ke sini, udah jadi string. Angka 10 ini jadi suatu string. Jadi value itu sama dengan kayak begini jatuhnya. Value-nya itu aslinya jadi kayak gini. Maupun angka 10, value-nya jadi begini. Nah, jadi ya itu saja. Ini tadi tipenya apa? Saya kan udah membuat kayak begini. Saya save. Kita jalanin. Jadinya string. Sekarang kita buat yang kedua. Float. Yang pakai koma-komaan. Biasanya yang fisika. Kita namanya sekarang buat float index. Nama nggak wajib sama ya. Ikut seserah kalian. Mau kalian namain decimal index juga nggak masalah. Ini kita ganti aja jadi float. Float. Kita buat float. Jadinya outputnya jadi begini. Kan ada komanya. Tapi start ini saya ganti ini. Ini value-nya saya ganti ini value-nya saya ganti ini nggak juga dapat kalian tadi ya. Saya jalanin lagi. Nah, kita bisa lihat di sini indeks 10 string 10 float desimal maksudnya angka koma jadinya 10, data tipenya
integer atasnya, integer itu angka, bilangan bulat ya, bukan bulat ya, bulat ya, kayak gitu. Datanya string, ini float. Terus boleh ya, ball index, kita namain ball index. Lihat. Terus kita buat bool spasi index. Save. Kita lakukan hal yang sama, kita copy. Terus kita ganti ini. Kita save, kita jalani. True. Boolean itu cuma ada 2 value ya. Boolean itu menyatakan benar atau tidak. Kamu bohong atau kamu tidak. True or false. Nah, dan nilainya true. Kak, gimana mendefinisikan suatu angka itu true atau false? Kalau misalkan boolean itu cuma punya satu kepastian. Kalau 0 false, sisanya true. In case kalian, ini fakta unik aja. Ini kalau saya jadi 0, kalau saya save, jadinya false. Gitu. Tapi kalau angka selain 0, 1 misalnya, ball itu jadinya true. Bentar aja. Sampai sini ada pertanyaan? Tunggu. Kalau ada pertanyaan. Kalau angkanya minus, Kak? Hah? Angkanya minus. Jadinya true atau false? Mau ekstrim? Minus. Oh. Misalkan ekstrim ya. Ekstrim tuh. Ekstrim sekali angka 0. Coba duit saya segitu. Ya, enggak. Tuh. Jadinya true. Kenapa? Tadi saya udah bilang statementnya. Boolean kalau 0 false, selain 0 true. Jadi kalau kalian mau input minus 1 miliar juta dolar pun, itu tetap true nilainya. Kayak gitu. Kejawab? Oke. Oke. Yang lain, monggo. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Kita lanjut. Testing data type sudah. Kita lanjut. Input data manual di Python. Nah, misalkan kalian mau bikin simple program di mana program tersebut mau ngambil input dari user secara manual. Iya, gitu. Ibaratnya value-nya ya. Caranya gampang. Data, bukan data. Ingat ya, ini nama data ini bebas. Yang penting itu atas kanannya. Input your text here itu yang penting. By default, input itu nilainya selalu string. Jadi kalau kalian jadi misalnya gini, kalian bikin suatu aplikasi program sederhana lah, yang kayak kalau mungkin yang udah MMSI berarti udah pernah ngoding program sebelumnya. Kalau yang lain saya kurang tahu. Kayak misalkan kalian input masukkan misalnya gini, masukkan jumlah barang. Kalau kalian ya gimana sih gitu. Terus angkanya input angka 5. Nah, ekspektasi kalian kan 5-nya itu angka 5 gitu kan. Ya fungsinya buat apa ya? Buat mengkalkulasi. Tapi realitanya kalau kalian input di Python, itu 5 itu bukan angka, tapi string. Kayak gitu. Saya peragakan. Kalem, saya peragakan. Ini saya pakai satu aja. Saya hapus ini ya. Oke. Tadi data. Ya, by the way, namanya nggak usah data ya. Saya tulis nama di sini, misalkan Jono sama dengan input nama kamu siapa gitu. Nama kamu siapa di sini. Udah saya namain Jono. Terus kita save. Ini kita ganti. Terus kita masukin aja Jono. Juga di bawahnya type Jono. Bebas ya. Jadi namanya sekonyol kalian beri kalian inget kayak gitu. Kalau namanya nanti formal-formal amat, itu kalau kalian ke dunia industri, ya nama itu ngaruh. Tapi ini kan cuma contoh doang gitu kan. Kita jalanin. Nah, nama kamu siapa? Jono. Nah, tuh. Nama kamu siapa, Jono? Di print. Jono. Kelasnya apa? String. Oke, ini biar ini saya hapus deh yang print ini. Aku juga kecetakan. Clear.
Sekarang Jono, biar namanya nggak Jono juga. Saya nggak nyindir orang yang namanya Jono ya di sini. Misalkan gini, angka. Masukkan sembarang angka, misalnya 1 sampai 9. By the way, nggak 1 sampai 9 ya, kalian input 1 juta pun nggak masalah, cuma iseng doang. Misalnya kayak gitu. Terus kita jalanin di sini. Masukkan sembarang angka, 9. Kalian ekspektasi 9 integer, dapatnya string. Kayak gitu. Jadi, saya coba meyakinkan bahwa kalian kalau pakai kelas input begini, apapun yang di-input user, itu semuanya string. Terus gimana caranya ngejadiin itu menjadi tipe data yang kita inginkan? Misalkan angka. Kayak gitu ya. Ada 2 cara. Cara pertama, tinggal kalian giniin lagi. Misalkan angka gitu ya. Kalian mau jadi integer. Tadi kita belajar casting kan? Udah, buat misalkan variabel baru. Angka beneran. Jadi bohongan. Sama dengan int. Dalam kurung, tadi kan saya baru str, float, bold. Kalau integer, int. Angka. Sekarang kita masukin value angka beneran. Jadinya int. Udah berubah. Jadi apa yang kita input sesuai dengan apa yang kita mau. Itu cara pertama. Cara kedua sama sebenarnya, tapi pendekatannya beda. Saya hapus, masih pakai cukup pakai 2 aja, pakai angka. In-nya langsung di depan. Kayak gini. Integer, masukin inputnya. Masukkan sembarang angka. Bila. Langsung jadi integer. Kayak gitu. Biasanya lebih apa itu ya ini sih, yang approach yang kedua ini. Jadi kalau input langsung deklarasi tipe datanya di depan. Mau float, boleh. Jadi tuh jadinya float. Kayak gitu. Ini kalau di print jadi 9.0 by the way. Sampai sini ada pertanyaan? Casting apa? Input data dan mengcastingnya ke tipe data yang kita inginkan. Ada pertanyaan? Bapak, kakak, saya mau nanya. Bebas. Asal nggak dipanggil om, saya ngeri. Dah. Ya, saya mau nanya, Kak. Itu kan di situ kan masukkan sembarang angka 1 sampai 9 itu kan di dalam kurung ya. Itu kalau misalnya tanpa kurung bisa nggak? Atau emang harus dalam kurung gitu? Yang mana dalam kurung ininya maksudnya? Yang 1 sampai 9 ya. Kayak gini. Iya. Biar kamu problem menjawab sama aja kok. Ini cuma string. Bebas. Jadi pakai atau enggak tuh diperbolehkan. Tapi kenapa diperbolehkan? Saya akan jawab itu. Jadi apakah wajib pakai gini? Enggak, ini cuma biar visualisasinya rapi doang. Kayak gitu. Jadi kalian mau kayak gini pun juga boleh, pakai dalam kurung lagi kayak gini juga boleh. Kayak gitu. Tapi saya akan jawab alasannya kenapa dibolehkan. Sebenarnya mau saya bahas nanti sih, tapi sekarang kejar karena ini saya pakai kutip di sini. Saya pakai kutip 2. Nah, segala jenis teks atau string pada dasarnya yang diapit kutip, entah kutip 1 bareng kiri kanan, kutip 2 kiri kanan, semuanya dianggap 1 baris kalimat yang disebut string. Jadi, ini masukkan sembarang angka 1 sampai 9 itu dijadikan 1 kalimat. Bukan format, tapi suatu kalimat. Kayak misalkan saya makan bakso. Misalkan saya makan bakso 99, nama merek baksonya. Itu langsung masuk dalam 1 kalimat atau 1 garis code input. Jadi kalian mau pasang itu kutip apa dalam kurung, mau pakai slash atau mau apa, itu masuk ke 1 baris. Paham nggak sampai sini? Gambarannya gini nih. Saya tulis ini sembarang kayak bakso apa sih bakso ya, kue tiaw, ya enak sih kue tiaw. Berapa sih kode? 79 kayak misalkan, gue sih nggak tahu lah kue tiaw apa brand yang bagus-bagus kayak gitu. Ini masih ya cuma input data doang kayak gitu. Nanti saya jelasin deh namanya di string. Jadi kalau bahasa besar kayak gitu.
random. Oke, saya buat random, saya buat nama 9930112, apapun itu angka 99101, random kayak gitu. Saya print, type, random, masih string. Jadi dia nggak peduli kalau udah pakai kutip 2, dia nggak peduli lagi isinya mau angka atau apa. Dibikin rata semua mas string. Balik lagi kasusnya ke input. Itu ini saya menjawab alasan ya. Kalau ditanya pertanyaan awalnya wajibkah pakai dalam kurung, ya enggak. Ini cuma rapi aja. Tapi kalau Anda nanyanya mengapa, ya karena itu udah dianggap satu baris yang sama. Menjawab? Iya, Kak. Oke. Mohon maaf ya kalau misalkan mungkin terdengar sophisticated, ya bukan membingungkan, sophisticated. Gitu. Tapi tanya aja kalau sampai puas terus lah. Ya, selama 2 jam ini saya milik kalian kayak gitu ya, dalam konotasi yang baik ya. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang kita belajar operators on Python. Operator masih on atau in sih? Udah lah ya bahasa Inggris saya jauh usah diharapkan. Oke, operator. Operator itu bukan ini ya, bukan operator di operator telepon ya, bukan ya. Operator itu suatu dari kata operasi. Di Indonesia itu artinya operasi. Jadi segala jenis operasi yang melibatkan Python. Contohnya arithmetic operator, berarti operasi aritmatika. Assignment operator, berarti operator penugasan atau assign. Operator comparison, berarti operator untuk membandingkan sesuatu. Logical operator, berarti operator yang melakukan eksekusi logika, berpikir komputer ya, bedanya komputer bukan manusia. Terus operator identity, operator untuk mendefinisikan suatu identitas, membership, bitwise, dan kawan-kawan. Oke. Nih, contohnya aritmatik, itu yang paling sederhana, digunakan untuk melakukan kalkulasi matematika. Ya, saya contohkan aja, misalkan. Saya bahkan ya udah tahu lah ya kalau gitu ya. Plus itu untuk nambah, min itu untuk mengurang, multiplication itu untuk mengalih, division itu untuk membagi, persen itu untuk modulo, bintang eksponensial itu yang pangkat itu ya kalau angka matematika. Floor division untuk, nah saya mau nanya ini ke yang dengerin saya nih, floor division itu gunanya buat apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Floor division itu gunanya buat apa? Kalau di dalam matematika codingan Python, ada yang tahu nggak? Saya bikin contoh. X sama dengan 5, Y sama dengan 2. Terus print X. Gini ya. Hasilnya apa? Ini pakai floor namanya floor division. Ada yang bisa jawab nggak? Saya tunggu 5 detik. Di buletin, floor division itu adalah pembagian pembulatan. Jadi kalau ada suatu pembagian di mana hasilnya koma, itu harus dibuletin ke yang terdekat. Dalam kasus ini bulatannya ke bawah ya. Jadi kalau ada 2,5 hitungannya masih ke bawah. Itu namanya pembagian dengan pembulatan langsung. Kalau 7 berarti ke 3. Cuma ngasih tahu doang itu. Oke, kalau ini ya umum ya, operasi MTK standar. Assignment operator itu digunakan untuk mengassign suatu value atau memberikan suatu nilai kepada suatu variabel. Kita udah belajar yang atas nih. X sama dengan 5. Itu setara dengan X sama dengan 5. Tapi misalkan kalian temu codingan mungkin kalian baca Stack Overflow yang model biaya produsen beda. Misalkan X plus sama dengan 3. Itu sama aja X sama dengan diri dia sendiri ditambah 3. By default nilainya 0 ya. By default nilainya 0. So, kalau kalian nulis X plus sama dengan 3, nanti pasti yang diperoleh hasilnya 3. Gitu. Jadi by default X itu nilainya 0. X min sama dengan 3, artinya X sama dengan X min 3. Jadi ini operasi MTK ya, kayak gitu. Takutnya pada budeng. Belajar MTK langsung bingung. Kita lanjut.
Comparison operator itu operator yang digunakan untuk mengkomparasi sesuatu hal. Misalkan apakah X setara dengan Y, apakah X tidak setara dengan Y, kalau tidak setara pakai tanda perintah sama dengan, greater than itu lebih kanan, less than itu lebih kiri, lebih kanan sama dengan atau lebih besar sama dengan, kiri sama dengan, kurang dari sama dengan. Kayak gitu. Jadi ya ini operasi empirical gini-gini. Kenapa? By the way, comparison itu sering dipakai, apalagi kalau kalian pakai if conditioning, maksudnya kondisi ya kayak gitu ya. Contohnya kalian ngambil suatu dataset di internet. Ini kita belajar AI dikit lagi. Kalian punya nemu dataset di internet. Nah, di mana kalian itu ingin memfilternya menggunakan suatu kondisi. Misalnya kondisinya adalah kalau misalkan binary, bahasa binary agak kompleks. Misalkan di situ ada kumpulan gambar-gambar kucing. Misalkan gambar kucing itu atau kalimat lah, di situ ada kumpulan beberapa nama-nama kucing. Nah, tapi kalian cuma mau tahu ras. Misalkan ras Persia, pasti kucing Persia. Ya udah, kalian bikin aja kondisi di mana if kucing Persia nanti ke filter semua, misalkan kayak gitu. Jadi untuk memanipulasi isi data juga bisa comparison. Nanti saya kasih tahu. Terus logical operator, jadi membandingkan operasi logika. Jika kamu sama aku sama dengan iya, maka kita true. Ya, misalkan kayak gitu. Misalkan aku sama kamu sama dengan iya itu true ya, maka true, benar kan? Maka jadian, misalkan kayak gitu. Jika aku sama kamu sama dengan tidak, maka false. Jadinya nggak jadian. Kayak gitu. Jika aku jadian sama dia atau aku jadian sama dia, maka jadian. Kan kalau saya nggak jadian sama yang A, maka saya jadian sama yang B. Berarti sama-sama true. Kayak gitu. Dan not, kalau N, jika aku jadian sama A tapi juga jadian sama B, berarti true. Artinya, kalau misalkan saya jadian sama A tapi nggak jadian sama B, berarti false. Nah, itu logika operator. Itu bahasa ini ya, bahasa pembanding kasarnya. Jadi kalau kalian punya suatu kasus di mana jika dua-duanya true, misalkan nilainya itu value-nya benar di sini, maka true. Kalau value-nya false di sini, maka false. Kalau salah satu or itu, jika salah satu itu true, maka true. Kalau not itu, ya kebalikannya. Nanti saya kasih contoh semua dulu. Saya masukin logical semua dulu. Terus identity operators itu untuk mengcompare suatu objek, tapi yang literal sama. Apa? Not if they are equal, but if they are actually the same object with the same memory location. Misalkan kayak gini, identity operator itu adalah suatu kondisi di mana isinya sama, lokasi nyimpennya sama. Jadi XY itu literal kayak gua sama dia itu sama-sama persis, badannya, otaknya, isinya. Nah itu kayak gitu. Saya contohin, pasti puyeng. Saya mikir dulu sengaja kayak gitu. Terus membership operator itu mengetes apakah ada suatu data di kumpulan suatu objek. Bahasa kasarnya apakah ada saya di kumpulan grup mereka, misalnya gitu. Misalkan saya kelas, kodenya apa sih kalau S2 itu ya pokoknya kayak gitu lah ya. Misalkan nama saya Rana misalkan, dan Rana itu ternyata anggota dari bukan angkatan, kelas Anda gitu, si Rana. Saya nggak nyindir orang yang namanya Rana ya, misalkan gitu. Saya punya namanya Rana, dan Rana itu ternyata adalah bagian dari mereka, bagian dari kelas itu. Kalau Rana ketemu di absen kelas itu, maka nilainya true. Kalau Rana nggak ketemu di absen kelas itu, maka nilainya false. Kayak gitu. Kalau not in, ya kebalikannya. Kalau bitwise, itu sangat binary. Saya nggak, ibaratnya ini manipulasi binary, manipulasi apa ya, kode apa binary code istilahnya lebih advance, ibaratnya address di dalam suatu objek sebenarnya kayak gitu. Dan strictly speaking, kalau kalian main image processing, nggak semua, tapi kadang ini kepake. Ini kepake. Nanti saya jelasin di pertemuan berikutnya. Tapi gambaran aja ini kepake kayak gitu. Walaupun nggak semua kayak gitu. Ini saya contohin semua. Saya contohin satu-satu.
mungkin takutnya membingungkan. Ini aritmatik ya, pas berarti ini udah saya contohin nih. Aritmatik. In case nggak tahu ini apa namanya komentar. Ini ibaratnya satu baris kode. Komentar adalah satu baris kode yang nggak dibaca. Oke, gitu aja, nggak usah hidup. Aritmatika. X sama dengan 10. Y sama dengan 20. Z sama dengan X plus Y. Ini aritmatika, kayak gitu. Oke, contoh aritmatika. Terus saya print di sini. It's hasil X plus Y. Kayak gitu ya. Ini yang aritmatika. Terus contoh yang lain. Assignment. Sekarang assignment. Saya pakai yang plus misalkan. Z plus 3. Plus sama dengan 3. Gini deh. Terus saya paste. Pakai ini dua dulu. Saya punya satu aritmatika di mana 10 tambah 20 sama dengan 30. Maka hasil Z adalah 30. Lalu saya buat manipulasi Z plus 3 sama dengan 23 seharusnya. Kita jalanin ya. Jadi 33, sorry kok 20 23. Duh. MTK saya remet. Dan lanjut 33. Kenapa? Nilai di sini itu 30. Maka jadinya 10 tambah 20 30 ya. Nah, hasil Z ini berarti 30 ya. Kita sepakat. Nah, di sini tadi Z nilai berapa? 20 kan? Plus berarti Z sama dengan jadi kayak gini kan. Nilai sebelum Z itu 20. Jadi sebelumnya ditambah 3. Jadinya 20 sih? 30. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak nih? Aritmatik sama assignment. Saya takut kecepatan lagi. Ada pertanyaan nggak? Halo? Halo? Tidak ada, Pak. Ini aritmatik sama assignment ya. Ini gaya penulisan. Kalau assignment operasi MTK lah. Kalau assignment tuh gaya penulisan pemberian assignment. Kita masuk ke bagian tricky nih, agak tricky. Terus berikutnya comparison, lebih besar lebih kecil. Saya buat if condition di sini ya. Oops. Bentar ya. Misalkan X lebih kecil dari Z. X itu berapa? 10 ya? Z itu berapa? 23. 33. Apa? Bener gak? Misalkan kayak gitu. Ini pakai ini ya, pakai titik 2. Otomatis menjorok ke dalam titik. Kalau saya gini, nanti saya kalau begini error. Saya jalanin dulu. Z sama dengan 30. Assignment tambah 3. Jika X lebih kecil dari 10 lebih kecil daripada 33, print bener kan? Kayak gitu. Ini kalau saya hapus, misalnya ada penasaran, saya hapus. In case penasaran, error, kan? Tuh, indentation error. Cara benernya gimana? Pakai tab. Atau spasi 1 juga udah bener. 1 spasi aja. Tuh, sama aja kan? Yang penting menjorok ke dalam dikit. Itu conditioning. Misalkan false. Saya bikin false. Z lebih kecil daripada X. Print. Ya, salah. Garis cringe banget. Nah, jika Z itu lebih
kecil daripada X, which mean enggak kan, Z itu lebih gede. Berarti nggak kepenuhi, berarti ini ke-skip. Nah, lanjutnya ke biasa. Kayak gitu. Ini conditioning ya. Comparison. Pencocokan. Lanjut, logical. Misalkan, if, kita pakai if lagi. X lebih kecil dari 10, and X jadi gini deh, kalimatnya saya lebih dari 10, and X lebih kecil sama dengan 10, 10. Ini 0 beda. Jika X lebih besar, X kan nilai 10 ya. Logical. Nah, jika X lebih besar dari 0, dan X lebih kecil sama dengan 10, print. Bener gak? Lagi. Bener gak? Bener sis. Misalkan. Oke. Kayak gitu saya. Nah, kalau saya jalanin, bener sis. Ya kenapa? Bener nilainya. Tapi misalkan saya buat kayak gini. N ya, ini pakai N. Nggak ada. Ini saya gini. Print. Salah sis. Jangan salah sis. Kenapa? Kalau N, dua-duanya, kanan kirinya harus benar. Nah, yang sini terpenuhi. Tapi X kan nggak lebih besar daripada 10, kan? Dia nilainya 10 masa lebih besar pada 11? Enggak kan? Nah, kalau nggak terpenuhi, maka nilainya false. Kayak gitu, atau tidak terpenuhi. Kalau pakai OR, kita jalanin. Atau biar lebih meyakinkan, mungkin logikanya kalian suka ngeliatnya kayak gini. Else itu like, jika tidak, else artinya. Kalau misalkan or, kalau kirinya salah, kanannya benar, itu true. Itu benar. Kirinya benar, kanannya salah, tetap dianggap benar. Kiri kanannya salah, ya salah. Kayak gitu ya. Terakhir, not. Not. Oke. Not itu nggak di sini. Dia di luar. Saya baru ingat. Misalkan kayak gini. Jika bukan kebalikannya, true gitu kan, bukan kebalikannya, jadi kebalikannya. Kita jalanin. Bener sis, tadi kan salah kan? Kan X-nya 10. Aturan salah kan? Tapi karena not dibalik, di-inverse nama istilahnya kita. Oke, gitu. Terus, tunggu. Comparison sama logical, ada pertanyaan nggak? Comparison sama logical, ada pertanyaan nggak? Halo? Halo? Halo Kak, mau tanya Kak. Ya, tunggu. Saya mau jawab kalau ngerti. Itu kan comparison sama logicalnya kan masih satu kode ya. Nah, kalau misalkan si comparison yang mau dikeluarin juga, itu pakai else berarti, di bawah if-nya dia itu. Maksudnya mau dikeluarin gimana, misalkan? Kasih aja kasus. Gimana? Enggak, kalau tadi sih mikirnya kan ini, sebenarnya yang comparison ini kan masih kebaca, karena kan emang dia salah, tapi kan nggak ada peringan kalau dia salah tuh kenapa gitu kan. Nah, yang comparison ya. Ini biar dia ya? muncul, tapi si logicalnya ini tetap ada juga gitu. Maksudnya, kalau ini kan tadi kayak karena ini comparisonnya salah, jadinya si logicalnya yang keluar benar sis kan. Sedangkan yang atas kan salah sebenarnya si comparison yang ini nih, Z Ini. lebih kecil daripada X. Cuma ini salah ya? Z kan 33. Ya, ini salah kan? Salah, tapi kan nggak Iya, kecetak. Dia itu salah. Nah, biar dia tetap kecetak juga, tapi si logicalnya ini juga ada outputnya gitu. Oh, gitu. Oke. Kayak gini masukmu ya.
Oke, sip. Terima kasih ya. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Mas, ini saya cuma nambahin ya. Alasan mungkin saya nggak pakai else di depan. Kayak tadi kan saya pakai di bawah ya, tapi di atas nggak pakai. Karena obvious. Kondisi saya punya kebiasaan begini. Ini kebiasaan saya, ini kebiasaan. Saya naruh suatu kondisi. Tadi, Z lebih kecil sama dengan X. Kalau benar, jalankan. Kan pilihannya cuma true atau false. Kalau misalkan salah, otomatis kan ke-skip kan. Ya udah saya lanjutin aja kalau salah. Kayak gitu loh. Ini kayak logika apa namanya? Kalau secara sistematik ini benar sistematik. Tapi kalau secara pemikiran manusia kan saya udah tahu ini salah kayak gitu. Itu alasannya alasan saya tapi kenapa tadi nggak nulis kayak gitu. Tapi approach-nya gini kayak gitu. Ini cuma ngasih tahu info aja kayak gitu. Kenapa demikian? Kalau nanti kalian di industri kalau bisa hindari penggunaan else. Ya kayak gitu, hindari penggunaan else karena beberapa logika kalau pakai else itu kayak apa ya ibaratnya kalau nggak bener kayak gini ya lanjut ya udah begini. Nanti kalau kalian melakukan else, ketika kalian melakukan namanya debugging mengecek suatu kesalahan di line code, ya, ntar malah nggak ketahuan salahnya ada di mana. Itu sangat ini ya teknikal. Nanti itu keluar konteks tapi ibaratnya ini menjawab ya. Oke, ada lagi mau bertanya? Lagi bertanya? Nggak ada, kita lanjut ya. Identity, bukan judul lagu ya. Identity, gitu ya. Identity operators itu untuk tadi meng-compare objek yang harus sama, literal harus sama. Isinya sama, value-nya sama. Saya contohkan lagi. Saya bikin identity. Ya. Saya buat contoh baru. Saya nggak pakai X, Y, Z lagi. Sekarang pakai ABC. 10. Oke. B. Dan 20. C. Sama dengan A. Saya nggak nyebut angka. Saya nyebut variabel. Oke, gitu. Oke. Terus saya print. Langsung. Saya nggak pakai kondisi gitu. Print. Jadi apa? Is ya? Apakah A itu is Y? Is C. Terus saya ubah apakah A is B? Dan terakhir, apakah A kok di Z? Ini sama ya? B is C ya nggak ya false ya maksudnya nggak ini juga. A is C, A is B, B is C. Pakai bahasa manusiawi, bahasa Indonesia aja. Tolong cetak apakah A itu C yang bawah. Apakah A itu B yang bawah. Apakah B itu C. Bahasa Indonesianya begitu. Apakah A itu C. Jadi apakah ini A itu adalah C? Ya logika kita kalau pikiran manusia ya udah tahu lah ya. Kalau pikiran komputer ya kita kasih tahu. Oke. Yang bawah ya, berarti ini. Yang apakah A itu C? Ini pakai bahasa Indonesia jadi ini biar gak bingung. Saya buat sendiri. Apakah A itu C? Yang bawah saya print lagi. Apakah A itu B? Yang bawah B itu C. Saya jalanin. Apakah A itu C? Benar, karena C sama dengan A. Persis. Apakah A itu B? False. Kenapa ya? Karena enggak beda. Apakah B itu C? False, karena beda. Nah, is atau negasinya atau lawan katanya is not ya sama aja ya penerapannya cuma dibalik doang video aslinya.
itu kondisi di mana isi ada dua jenis variabel atau dua jenis data itu kan A sama C itu udah termasuk dua variabel yang berbeda, tapi isinya sama, lokasi address-nya sama. Address itu adalah lokasi menyimpan suatu apa ya? Address itu adalah alamat, kalau bahasa ininya alamat. Nah, alamat itu disimpan di namanya memori. Nah, misalkan gini, saya tinggal di mana ya? Tinggal di mana? Misalkan saya tinggal di Depok. Misalkan saya tinggal di Depok, kayak gitu. Nah, alamat saya ada di Margonda, kayak gitu. Nah, ternyata saya punya teman juga yang lain. Misalkan teman sekamar saya di kosan, misalkan kayak gitu. Dia juga tinggal di Margonda, dia juga tinggal di Jalan Margonda, dia juga tinggal di Depok. Berarti kan otomatis saya sama dia sama. Kan? Nah, makanya itu sebenarnya berarti saya sama dia walaupun beda orang, tapi kan beda orang. Saya itu A, dia itu C misalnya. Tapi saya tinggal di tempat yang sama, di provinsi yang sama. Maka bener kayak gitu loh, misalnya kasarnya kayak gitu. Lagi yang bawah, misalkan saya tinggal di Depok, si B teman saya itu tinggalnya di Karawaci, misalkan kayak gitu. Misalkan kayak gitu ya. Apakah saya karena saya tinggal di Depok, dia tinggal di Karawaci, sama nggak? Ya beda kan. Dia wilayah provinsi mana, saya provinsi mana. Yang satu di Depok, Jawa Barat, Depok Jawa Barat bukan sih? Salah. Jawa Barat, Karawaci di Tangerang, ya kayak gitu. Udah pasti beda. Makanya false. Nih kalau kalian mau taruh gini aja, ini saya yang bener sisgannya saya ganti deh biar sama kayak di bawah. Yang salah kalau di saya tadi bikin kalimat ya karena biar gampang dicerna aja. Tapi kalau kalian suka ya notasi MTK to false ya berarti gini. Oke, kita jalankan. Tuh. False ya. Ini false logikanya, ini false. Sampai sini ada pertanyaan? Mungkin kalau pakai MTK bingung. Saya kasih yang simpelnya deh. Saya kasih contoh sederhana yang lain. Ini saya komen dulu gitu. Saya bikin contohnya. Ini saya bikin array of object ya namanya. Saya bikin kayak begini. Saya bikin di sini apple, di sini banana, terus B itu sama aja sih. Jadi C itu A, sama aja sih hitungannya sama-sama. Ntar deh, saya kasih contoh yang lain aja. Sorry, saya agak ngawur itu. Contohnya ngawur. Kita lanjut dulu. Oke, membership operator. Nah, tadi saya mau pakai ini tadi. Membership operator itu tadi yang saya bilang kayak absen. Saya misalkan punya nama saya Rana, saya merupakan anggota kelas A. Nah, cek absen, benar nggak? Kalau benar berarti true. False, kayak gitu. Contohnya. Saya buat misalkan nama absen kelas. Saya buat array di sini, array of object. Rana, terus by the way kutipnya nggak ngaruh ya, ini saya pakai 2 juga nggak masalah, saya lagi mau pakai kutip 1. Ini Rana, ini Jono, ini yang kredit namanya apa sih? William gitu, apa sih? Misalkan lokal import gitu kan, terus kita print deh. Rana in absent class, apakah Rana di absent class? Oke, bahasa kasarnya. Kita clear. True ya di bawah. Apakah Rana di absent class? Ada, berarti true. Kalau lawannya not in, apakah Rana tidak ada di absent class? False, ya karena ada. Oke. Ini membership. Sampai sini ada pertanyaan?
Sampai sini ada pertanyaan? Tunggu. Coba komunikasi lagi. If run absen kelas, print hadir Bu, misalkan kayak gitu. Ini coba penerapannya lagi. Oh, nggak ke print, coba seperti false. Masih false kok? Iya dong, masih false. Oh, pantesan. Kapital namanya ngaruh ya, BTW besar kecil. Hadir Bu. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Bitwas operator. Ini ribet untuknya. Ini sangat MTKis banget sih. MTKis banget. Ini untuk ini saya hapus semua dulu kali ini. Nggak usah nih, biar aja. Ini sangat MTK banget nih. Oke. Saya buat variabel baru namanya index. Value-nya 1. Saya print bukan indeks ya, tapi alamat address dari indeksnya. Gitu. Pasti dia pakai ampersand. Ini kalau nggak ngerti wajar ya, yang ini agak teknis ya. Oke, dia pasti kalau di Python ya, kalau indeks print index itu pakai bintang kan? Lupa gua. Oh, iya, bukan ini. Saya pusing dulu print address Python. Memory address. Kita cek tab overflow. Dia pakai ID. Kalau address tuh ada ininya. Itu memory address-nya. Kalau binary-nya beda lagi, plain binary. Cache format. Betul amat ya. Agak saya lupa kalau bitwise, jujur dari sisi saya lupa kalau bitwise, tapi jelas apa namanya, ini mainnya memory address sama binary code. Jarang banget saya pakai jujur, tapi ya buat gambaran aja lah kayak gitu. Sorry, ini kesalahan dari saya. Kalau yang bitwise saya jujur jarang banget pakai, kecuali yang and or not ya. Tapi jarang banget pakai gitu. Jadi saya mau maaf kalau dari sisi saya. Saya lanjut dulu ya. String dan string manipulation. Oke, kata dulu. String itu tadi kita udah mempelajari string pada dasarnya, jadi yang butuh kutip 2 atau apapun itu, dan kita akan mempelajari tentang string itu lebih dalam dan bagaimana manipulasinya. Nah, sebelum itu kita harus mempelajari namanya string escape characters kayak gitu, yaitu kondisi-kondisi di mana ketika kita nge-insert suatu string tapi bentrok sama string yang lain. Contohnya begini. Saya hapus semua. Saya hapus semua. Saya punya X, saya print langsung aja, saya print
atau nggak salah pakai string name misalkan. Pertama pakai string itu bisa pakai kutip satu kayak gini, halo nama saya DA gitu. Dan kalau kalian print, halo nama saya Deka, normal. Yang kedua, saya pakai hal yang sama, saya pakai kutip. Outputnya juga sama. Tunggu, kenapa nih? Tidak, kenapa? Oh iya, karena dua. Aturan str name 2. Nama variabelnya nggak boleh angka, dimarahin sama Python. Sama aja, kayak gitu. Python juga bisa begini. STR paragraf. Paragraf sama dengan kalau saya random text sampai ada 3 kali. Ibaratnya kalian mau nge-print suatu paragraf kali, in case kayak gitu, kalau kalian print, ini gaya penulisan string doang. Langsung kecetak semua yang ada di ini. Ini kalau gini error masalahnya. Nah, agak masalah. Kalau ini jalan. Gitu. Biasanya pakai buat apa nih yang ada fungsinya tiap-tiap ini ada fungsinya. Ada fungsinya kenapa dibuat kayak begini. Terus ini biasanya kalau mau query adalah itu status database. Lanjut lagi, terus string itu juga ada yang begini. Misalkan saya buat kayak begini ya. Sebentar. Oke, misalkan kalau ini kalau di print masih nggak ada masalah gitu. Oke, misalkan kalian punya kasus, ini sering dipakai nih. Misalkan kalian punya path, jalur repository Anda, jalur di mana Anda melakukan suatu file, dan kalian ingin mau mengarahkan suatu program Anda ke directory tersebut. Tapi kalau kalian print literal kayak gini, biasanya sih biasanya kayak kalian print misalkan. Oke, ini normal. Tapi kalau misalkan pakai slash begini, misalkan kalian, ini karena slash kan backslash teman-teman kasus yang kayak begini. Ini kalau kalian jalanin, hebatnya Python sekarang udah bisa ngebaca, biasanya error. Udahlah, saya bikin yang kasus salahnya aja. Ya, ini ya. Wih, sekarang udah bisa. Sekarang kalau bisa pakai kutip. Ini contoh print apa? Nah, misalkan kalian kasusnya pakai kutip satu gitu, tapi di tengah-tengahnya ada kutip lagi. Nah, yang keambil cuma sini kan. Padahal artnya juga mau Anda ambil. Nah, itu kenapa pakai escape string. Kalau di save, nama pakai slash. Nah, itu baru ke range artnya. Terus kalian mau ngasih tab. Tadi kayak saya tadi. Tab. Kayak gini. Kalian print. Jadi menjorok ke dalam. Kalian mau print sesuatu di bawahnya. /n tab. Tapi dalam satu line code yang sama, kalau kita print tab ke bawah sedikit, tab. Kayak gitu. Jadi basically string escape string atau slash terus mengikuti sesuatu itu digunakan untuk memanipulasi string yang Anda input.
Misalkan kalian mau memberikan suatu gaya penulisan, mau dibeli ke bawah, atau ada satu string yang ketutupan, itu bisa pakai namanya escape string. Ini cuma contoh aja sih. Tunggu, saya mungkin kedengarannya membingungkan, tapi ada pertanyaan nggak di sini, di escape string ini? Ada pertanyaan nggak? Atau kalian ada yang mau dicontohin? Halo? Halo, Kak. Itu untuk yang Unicode itu apa ya? Unicode itu, kalian tahu kan kalau misalkan, nggak tahu lah ya, karena saya belum kasih tahu ya. Simbol-simbol di internet, contoh. Nih, ada simbol-simbol kayak gini nih. Nah, ini kan saya copy paste. Tapi asumsinya kalian nggak punya Google. Nah, kalian kalau hafal Unicode-nya, kode Unicode namanya, Unicode, terus kalian print, nanti jadinya simbol. Jadi Unicode itu biasanya digunakan untuk mengeprint suatu simbol. Simbol-simbol kayak begini nih. Nah, kalau kalian mau ngeprint Unicode, itu pakai slash. Slash. Nah, Unicode-nya apa? Kayak gitu. Kode Unicode-nya apa? 113, 332, atau apa. Tapi langsung print otomatis. Kayak gitu. Jadi, Unicode itu adalah suatu kode khusus untuk ngeprint suatu simbol di dalam suatu string. Sebenarnya kayak gitu. Jarang sih dipakai. Apa kamu jawab? Deka, punten Deka, nanti 15 menit lagi ya. Nggak apa-apa, Bu. Ini yang terakhir juga kok. Oh iya, karena Zoom-nya apa namanya cuma sampai jam 9. Makasih Ya. Deka. Oke, Bu. Nanti lanjut lagi besok ya. Oke. Ada lagi pertanyaan yang ini? Saya lanjut ya. Oke. Ini terakhir kok. Ini yang terakhir. Namanya string manipulation. Kita udah ngepelajarin string tadi pada dasarnya. Cara nge-inputnya, gaya inputnya, dan lain-lain. Tapi gimana kita memanipulasi ini string sesuai dengan keinginan kita. Contohnya, menggabungkan suatu string dengan string lain. Membuat tulisannya itu kapital semua, dan lain-lain. Ini saya contohin. By the way, banyak ya. String manipulation itu bisa banyak banget. Saya cuma contohin beberapa yang umum. Contohnya, kalian itu di suatu kantor bikin kayak gini. First name, misalkan Celia, misalnya. Ya. Terus last name, misalkan Claire. Terus apa namanya, kalian mau asumsinya kalian dapat suatu first name dan last name, dan kalian mau menggabungkan kedua hal tersebut gitu. Kalian nggak, misalnya gini, bisa aja kan begini, full name sama dengan Celia Claire. Misalkan kayak gitu. Tapi kita nggak pakai approach itu. Misalkan kalian punya dua jenis variabel atau dua jenis data yang berbeda, tapi kalian ingin menggabungkan tersebut. Kebetulan keduanya itu string. Caranya gampang. Itu tinggal, misalnya saya print langsung ya. First name, last name. Kayak gitu. Jadi operasi plus itu kalau sesama angka jadinya arithmetic. Tapi kalau misalkan yang di plus itu string, jadinya concatenation, penggabungan string, concatenation. Jadinya, jadi menggabungkan dua jenis string. Ini contoh manipulasi yang pertama. Contoh, full name, saya buat lagi full name dengan first name tambah last name. Yang kedua, print uppercase. Kalau nggak salah ini, uppercase ya. Kalau nggak salah, upper ya. Saya lupa lagi. Upper full name. Kayaknya sih salah sih, coba. Oh, clear. Nih, super. Super. Oh, super sih. Tunggu, uppercase. Saya lupa dikit. Sebentar. Uppercase item. Nah, upper. Udah bener kok, upper.
Clear. Apa lagi nih? Coba di sini. Kadang-kadang begini nih. Kita tidak bisa lepas dari Stack Overflow. Kita pelajarin di sini. Kapital. Oh, sorry. Benar, salah. Cara pakai salah. Bukan di dalam kurung ini. Ah, kadang kalian mungkin nemu beberapa kasus yang kayak tadi, tapi cara makainya itu berbeda. Contohnya itu pakai titik, jadiin method. Gitu, nama istilahnya. Nanti saya jelasin apa itu function, apa method clash dan kawan-kawan, tapi nggak sekarang. Oke, itu cuma gambaran doang. Ini kalau kita pakai tulis kayak begini, tunggu, ngasih isu salah. Oh, ini atas. Saya hapus ini dulu. Saya hapus ini dulu. Ya, save. Aduh, anak saya sakit. Jadi kapital semua. Kalau lower, apa? Lower gitu. Lower case juga misalkan. Lower case. Nah, lower. Misalkan lower. Lower. Jalannya. Jadi kecil semua. Kayak gitu. Kalau kalian mau tahu, cek aja string manipulation Python. Kenapa saya buat? Nah, karena banyak tuh, ada 41. Saya harus contohin semua. Nah, ini banyak lah. Banyak. Kalau kalian mau manipulasi string itu ada banyak di sini. Kayak gitu. Count, len, count itu untuk menghitung, len itu menghitung baris string dan lain-lainnya. Kalian bisa kayak tadi kayak gitu. Itu cuma contoh aja, memanipulasi string. Kenapa kita perlu manipulasi string? Nanti ada kehubungannya sama Google Colab nanti sih. Kayak gitu. Dan setelah itu, kita mencapai titik akhir, yaitu kesimpulan. Ini kesimpulan apa yang telah kita pelajari adalah, nah, garis besarnya, Python itu adalah bahasa pemrograman yang powerful, bersifat object-oriented, yang bisa digunakan hampir ke segala jenis purposes. Indentation itu adalah digunakan untuk differentiate, membedakan suatu block of program dengan juga mengimprove readability, mudah dibaca. Variable merupakan place atau wadah, bukan store, ini store by the way, ini typo, ini store, bukan store of value ya, ini error. Variable merupakan suatu wadah untuk menyimpan suatu nilai di dalam memori sebagai alamat atau address. Setiap variabel dia mempunyai tipe data, tadi integer, string, float, boolean, dan lain-lain. Dan semua tipe data tersebut itu banyak tadi yang saya sebutin, tapi semua itu diklasifikasikan terhadap suatu nama, yaitu objek. Casing data type adalah bagaimana cara kita untuk mengubah suatu tipe data ke tipe data yang lain pada suatu variabel secara indirect, secara tidak langsung. Kalau langsung kan kita sebut aja namanya, nanti kita tulis string value-nya yang kita mau. Gitu kan. Python bisa input sebagai string. Dan operator itu merupakan special symbol, tadi operator kita pelajari, yang dapat digunakan untuk melakukan suatu komputasi yang kita inginkan. Dan terakhir, string itu adalah tipe data yang unik, dan kita bisa menggunakan untuk memanipulasi sesuai dengan keinginan kita menggunakan Python. Dan ini akhir dari hari pertama ini. Oke, saya stop share deh.